Oke sobat sekalian, di video kali ini kita masih mengupas tuntas berkaitan dengan beasiswa LPDP. Nah teman-teman, kita akan mengupas di video kali ini berkaitan dengan apa saja sih yang menjadi persyaratan dari beasiswa LPDP. Nah, perlu teman-teman tahu bahwa persyaratan beasiswa LPDP itu dibedakan berdasarkan jalur masuknya. Nah, untuk teman-teman yang baru nonton, di video kali ini kita akan mengupas berkaitan dengan persyaratan khususnya. Nah, untuk persyaratan umumnya itu berlaku untuk semua jalur dan teman-teman bisa tonton videonya yang di atas ini ya. Teman-teman bisa diklik dan di sana sudah lengkap berkaitan dengan persyaratan umum dan berlaku untuk semua jalur masuk. So, ikuti terus videonya. Lanjut ke videonya, jangan lupa support channel Sahabat Ilmu dengan mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan update-update berkaitan dengan beasiswa. Salah satunya adalah beasiswa LPDP. Dan teman-teman jika suka silahkan klik tombol like dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Sebelum kita mengupas tentang persyaratan khusus apa saja yang ada di beasiswa LPDP, aku akan share kembali berkaitan dengan jalur-jalur masuk yang ada di LPDP. Ada jalur umum, jalur afirmasi, dan juga jalur targeted group. Untuk jalur umum terdiri dari beasiswa reguler, beasiswa PTUD, beasiswa co-funding. Sedangkan untuk jalur afirmasi itu terdiri dari beasiswa berkebutuhan khusus difabel, beasiswa daerah afirmasi, beasiswa prasejahtera. Lalu ada juga beasiswa targeted group terdiri dari beasiswa PNS, TNI, dan Polri, juga beasiswa kewirausahaan. Video ini kita akan mengupas terlebih dahulu berkaitan dengan persyaratan khusus untuk beasiswa jalur umum yang terdiri dari beasiswa reguler, beasiswa PTUD, dan beasiswa co-funding. Dan untuk teman-teman yang mau apply dari beasiswa jalur umum, salah satunya ada reguler, terus ada juga PTUD dan co-funding, bisa simak benar-benar videonya. Nah, yang pertama kita coba kupas berkaitan dengan jalur umum reguler. Untuk teman-teman yang mau ambil jalur umum atau reguler ini, persyaratan khususnya yang pertama ada surat pernyataan. Nah, untuk surat pernyataannya sendiri, teman-teman harus pahami ini kita up to date ya, kita update terus berkaitan dengan persyaratan-persyaratan ini sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh LPDP tentunya. Nah, untuk surat pernyataan ini teman-teman, di tahap 1 kemarin surat pernyataan ini tuh berupa format yang terlampir dan teman-teman print out lalu tanda tangan. Nah, untuk teman-teman yang daftar di tahap 2 ini jangan khawatir dan jangan bingung ketika tidak mendapatkan format lampiran, karena untuk di tahap 2 ini tidak lagi di print out lalu ditanda tangan di scan, tetapi sudah dalam pengisian form. Jadi teman-teman jangan bingung ya kalau nggak dapat. Persyaratan yang kedua yaitu batas usia. Nah, untuk batas usia sendiri teman-teman harus memenuhi ketentuan batas usia pendaftar pada 31 Desember di tahun pendaftaran. Semisal teman-teman apply di tahun 2021, maka per 31 Desember itu teman-teman harus memenuhi ketentuan. Pertama, jika teman-teman pendaftar pada jenjang pendidikan magister, maka usia paling tinggi adalah 35 tahun per 31 Desember tersebut. Lalu jika teman-teman pendaftar jenjang pendidikan doktor, maka usia paling tinggi adalah 40 tahun ketika nanti dihitung per 31 Desembernya. Terus banyak juga nih yang bertanya, Kak gimana kalau misalkan saya mau daftar tetapi usia saya itu ternyata lebih gitu dari usia yang dipersyaratkan, apakah masih bisa? Nah, jawabannya tidak bisa, karena ini sudah benar-benar persyaratan khususnya. Kalaupun ada yang lebih, Kak, saya pernah dengar nih
usia lebih dari 35 itu bisa. Nah, dicek tuh jalur masuk yang mana yang bisa. Kayak gitu teman-teman. Jadi tidak memukul sama rata. Persyaratan khusus yang ketiga adalah IPK. Nah, untuk IPK sendiri teman-teman, untuk IPK teman-teman mengunggah nanti dokumen IPK itu dengan ketentuan pertama, jika teman-teman mendaftar pada jenjang magister, itu wajib memiliki IPK pada jenjang studi sebelumnya adalah sekurang-kurangnya 3 pada skala 4. Dan atau setara yang dibuktikan dengan transkrip nilai yang asli atau juga yang telah dilegalisir. Lalu, jika teman-teman mendaftar pada jenjang doktor, teman-teman wajib memiliki IPK pada jenjang studi sebelumnya itu sekurang-kurangnya 3,25 pada skala 4 atau yang setara yang dibuktikan dengan transkrip nilai yang asli atau juga yang telah dilegalisir. Nah, itu untuk teman-teman yang mungkin mau daftar magister dan doktor. Nah, gimana nih kalau teman-teman yang mau ambil jenjang doktor tapi dari bukan program magister yang seperti biasa gitu, tetapi dari jalur penelitian. Nah, mereka itu kan tanpa IPK nih. Nah, gimana kalau misalkan mau apply nanti untuk jenjang dokter? Nah, khusus untuk pendaftar dengan jenjang dokter dari program magister penelitian yang tanpa IPK itu, mereka wajib melampirkan surat keterangan dari perguruan tinggi asalnya. Adapun untuk teman-teman yang lulusan dari luar negeri, itu wajib melampirkan hasil konversi IPK yang dikonversi melalui tautan di www.scholarro.com/gpa/kalkulator/ dan dilampirkan bersamaan dengan transkrip. Maka itu merupakan perbedaan yang ada di tahap 2 dengan tahap 1. Untuk tahap 1 sendiri tidak mengharuskan untuk konversi, namun untuk di tahap 2 itu harus ada konversi. Nah, untuk teman-teman yang mau apply beasiswa LPDP di tahap 2, aku menganjurkan untuk download lagi booklet khusus untuk tahap 2-nya. Dan itu juga yang dianjurkan oleh LPDP. Persyaratan khusus selanjutnya adalah teman-teman harus mengunggah dokumen sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku. Dan teman-teman juga harus memperhatikan untuk penerbitnya, teman-teman harus perhatikan bahwa harus diterbitkan oleh ITS, PTI Akademik, atau juga IELTS. Dengan ketentuan program magister dalam negeri, skor minimal kemampuan bahasa Inggris TOEFL ITP itu 500, TOEFL IBT 61, VTE Akademik 50 atau IELTS 6,0. Sedangkan untuk pendaftar program magister luar negeri, skor minimal kemampuan bahasa Inggrisnya adalah TOEFL IBT itu 80 atau PTE Akademik 58 atau juga bisa menggunakan IELTS 6,5. Selanjutnya untuk pendaftar program doktor dalam negeri, skor minimal kemampuan bahasa Inggris TOEFL ITP-nya 530, TOEFL IBT 70, PTE Akademik 50 atau IELTS 6,0. Untuk pendaftar program dokter luar negeri, skor minimal kemampuan bahasa Inggris itu TOEFL IBT 94, PTE Akademik 65 atau IELTS 7,0. Dan untuk sertifikat TOEFL ITP yang berlaku harus berasal dari lembaga resmi penyelenggara tes TOEFL ITP di Indonesia. Nah, teman-teman, ini juga harus diperhatikan. Banyak juga yang masih bertanya, Kak, itu apakah harus semuanya? Baik itu TOEFL ITP, TOEFL IBT, atau PTE. Nah, bukan ya. Jadi teman-teman, untuk teman-teman yang bertanya, aku jawab di video kali ini. Jadi itu ada kata-katanya atau. Jadi atau itu boleh teman-teman pilih salah satu. Nah, misalkan nih teman-teman mau daftar program magister dalam negeri, itu bisa pilih apakah mau pakai TOEFL ITP, TOEFL IBT, PTE, atau IELTS. Kayak gitu teman-teman. Jadi tidak semuanya harus ada. Jadi salah satunya. Dan ini juga penting teman-teman. Untuk sertifikat TOEFL-nya sendiri, yang ITP, itu harus yang berlaku harus berasal dari lembaga resmi. Karena banyak sekali teman-teman yang ternyata tidak selektif memilih lembaga tempat tes TOEFL ITP sehingga tidak lolos seleksi administrasi karena
sertifikatnya itu tidak bisa divalidasi oleh LPDP. Jadi sayang sekali. Dan untuk teman-teman juga yang coba-coba nih menggunakan misalkan ya jasa-jasa yang pembuat TOEFL tanpa tes, artinya ilegal, itu sangat disayangkan. Bahayanya itu nanti takutnya teman-teman tuh di blacklist, jadi dianggap teman-teman menggunakan dokumen palsu dan nantinya bisa-bisa tidak bisa mengikuti lagi seleksi LPDP di semua jalur lagi, kayak gitu teman-teman. Persyaratan khusus lainnya yaitu teman-teman juga harus mengunggah surat keterangan. Nah, untuk surat keterangan ini sendiri, surat keterangan ini adalah surat di mana teman-teman menunda memulai studi dari perguruan tinggi tujuan bagi pendaftar yang memiliki LOE unconditional dengan waktu mulai studi yang tidak sesuai dengan ketentuan LPDP. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung, jadi nih untuk di tahap 2 kita harus punya LOE atau gimana? Nah, mungkin nanti kita akan kupas tuntas berkaitan dengan apa sih perbedaan teman-teman yang menggunakan LOE atau mungkin apply beasiswa dulu baru nanti cari LOE. Yang jelas di video kali ini aku sampaikan secara garis umumnya teman-teman itu bisa apply beasiswa walaupun belum punya LOE. Dan juga teman-teman yang udah punya LOE, ini lebih ditekankan lagi jika teman-teman di LOE-nya itu ternyata teman-teman memulai kuliah tuh tidak sesuai dengan perkuliahan paling cepat yang disetujui atau yang diberikan oleh LPDP, maka teman-teman harus mengunggah surat keterangan defer atau menunda memulai studi. Itu ketentuan yang benar-benar harus teman-teman perhatikan, terutama yang teman-teman daftar di tahap 2 ini. Maka untuk teman-teman yang tahap 2, yang mendaftar di tahap 2 ini, aku saranin sekali lagi untuk mendownload ulang booklet yang ada di tahap 2 karena sudah direvisi oleh LPDP dan teman-teman bisa download langsung, sudah tersedia khusus untuk teman-teman yang daftar di tahap yang kedua. Itu dia teman-teman kupas tuntas berkaitan dengan persyaratan khusus yang harus teman-teman penuhi ketika teman-teman mau apply beasiswa LPDP dengan menggunakan jalur masuk umum, jalur reguler. Nah, ini juga ada beberapa dokumen yang harus teman-teman persiapkan, baik itu teman-teman langsung isi melalui online form dan juga ada berkas-berkas yang harus teman-teman unggah berupa dokumen. Nah, ada yang pertama ada biodata diri. Untuk biodata diri itu teman-teman nanti bersifat online form ya. Jadi langsung teman-teman isi apa dicentang atau seperti apa nanti langsung di akunnya LPDP. Selanjutnya juga teman-teman harus menyiapkan kartu tanda penduduk atau KTP. Dan untuk KTP ini teman-teman aku saranin untuk teman-teman verifikasi lagi ke Disduk Capil. Itu bisa melakukan secara online ataupun offline. Dan ini sangat penting karena nanti teman-teman, untuk teman-teman yang belum membuat akun, karena akun dari LPDP itu sendiri dibuat dengan nomor induk KTP itu ya, NIK itu, maka harus terverifikasi dengan Disduk Capil. Selanjutnya, teman-teman harus melampirkan ijazah S1 atau S2, apakah itu asli ataupun legalisir, atau mungkin teman-teman yang baru lulus nih, yang baru lulus sidang, teman-teman juga bisa menggunakan SKL atau surat keterangan lulus. Nah, juga aku di sini mau saranin karena banyak banget yang tanya-tanya, Kak gimana sih kalau misalkan kita baru lulus sidang tapi mau ikut beasiswa LPDP, apakah bisa menggunakan surat keterangan lulus? Jawabannya bisa, tapi kalau misalkan ketika pendaftaran ini jangka waktunya lumayan panjang dan teman-teman masih bisa memungkinkan untuk menunggu ijazah itu turun, sebaiknya ditunggu dulu dan sebaiknya menggunakan ijazah. Tapi kalau memang benar-benar tidak memungkinkan waktunya dan ternyata sudah mepet mau penutupan, atau mungkin teman-teman juga tidak sesuai nih waktu ketika turun ijazah dengan penutupan beasiswa LPDP ini, jadi teman-teman bisa menggunakan SKL. Selanjutnya, teman-teman juga harus melampirkan transkrip nilai S1 atau S2, baik itu asli ataupun legalisir. Nah,
mungkin menurut aku akan dilema ketika teman-teman menggunakan SKL karena harus juga melampirkan transkrip nilai. Jadi sebaiknya, kembali lagi ya, sebaiknya menggunakan ijazah kayak gitu. Lalu teman-teman juga harus melampirkan sertifikat bahasa asing yang dipersyaratkan dan masih berlaku. Ini harus digarisbawahi juga ya. Jadi masih berlaku dan sertifikat itu asli. Dan tadi udah dikupas juga kan ya, berkaitan dengan banyak teman-teman yang tidak lulus karena alasan sertifikat bahasa asing ini. Selanjutnya, teman-teman juga harus mengunggah LOE unconditional yang masih berlaku dan sesuai dengan perguruan tinggi serta program studi yang dipilih. Ini teman-teman bisa diunggah kalau teman-teman sudah punya LOE-nya. Tetapi dengan ketentuan jalur masuk yang teman-teman ambil, apakah memperbolehkan atau tidak. Jadi kembali lagi untuk menjawab secara keseluruhan ini sulit karena kembali lagi ke jalur masuk masing-masing. Jadi tidak bisa disamaratakan karena ada beberapa yang tidak bisa LOE-nya itu diupload atau diunggah setelah lulus. Jadi teman-teman benar-benar harus fokus ke jalur masuk yang teman-teman ambil kayak gitu. Selanjutnya, surat pernyataan sesuai format LPDP ini bermaterai. Nah, nanti teman-teman bisa lihat kalau misalkan teman-teman dapati tidak ada berupa format, maka pengisiannya itu nanti antara diunggah dokumen atau mungkin melalui online form. Jadi untuk teman-teman yang tahap 2 silahkan download lagi untuk bookletnya. Selanjutnya ada surat rekomendasi dari akademisi bagi yang belum bekerja. Jadi teman-teman yang belum bekerja bisa menggunakan surat rekomendasi dari baik itu dosen, kaprodi atau mungkin kemahasiswaan, apapun itu, siapapun itu dari akademisi atau tempat teman-teman kuliah di tingkat. Selanjutnya, dokumen yang harus diunggah adalah surat izin mengikuti seleksi dari unit yang membidangi sumber daya manusia bagi yang sedang bekerja. Mungkin ini teman-teman agak kebingungan dengan bahasanya, tapi intinya teman-teman nanti ada form yang harus teman-teman nanti isi dan teman-teman bisa nanti ajukan kalau teman-teman bekerja itu ke atasan teman-teman. Misalkan kalau teman-teman yang misalkan bekerjanya di sekolah, teman-teman bisa meminta surat izinnya itu dari kepala sekolah, dan surat izin itu teman-teman nanti bisa ditandatangani oleh kepala sekolahnya. Lalu teman-teman juga harus mengisi berupa online form berkaitan dengan profil diri, personal statement, komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi di Indonesia pasca studi, juga proposal penelitian. Ini untuk khusus teman-teman yang ngambil doktor. Nah, untuk teman-teman mungkin masih ada yang kebingungan karena mungkin memahami beasiswa LPDP ini hanya dari sharing-sharing teman-teman yang pernah apply di tahun-tahun sebelumnya. Jadi teman-teman harus benar-benar update dan dilihat lagi. Jadi kalau misalkan untuk sebelumnya itu berupa unggah dokumen, sedangkan untuk di tahun 2021 khususnya ini itu berupa online form. Jadi teman-teman bisa ketik dulu di Word dan nanti bisa copy paste kayak gitu teman-teman. Dan untuk profil diri, personal statement ataupun komitmen kembali itu teman-teman bisa cek di channelnya Sahabat Ilmu, itu udah lengkap contoh tips trik penulisannya. Dan untuk komitmen kembali ini banyak juga yang bertanya, Kak, gimana kalau misalkan saya yang kuliahnya di dalam negeri dan tidak kuliah ke luar negeri, apakah saya harus tetap nulis? Nah, jawabannya adalah harus tetap, karena ini ada satu paket ya teman-teman. Di sini ada kata-kata komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi di Indonesia pasca studi. Jadi teman-teman, untuk yang teman-teman kuliahnya di dalam negeri, teman-teman cukup nanti menuliskan rencana kontribusi teman-teman pasca studi. Jadi tidak perlu yang komitmen kembalinya. Kayak gitu teman-teman. Nah, itu dia teman-teman berkaitan dengan kupas tuntas beasiswa LPDP untuk jalur umum untuk teman-teman yang ambil reguler. Semoga bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang baru nonton video Sahabat Ilmu dan butuh banget nih informasi berkaitan dengan beasiswa LPDP, teman-teman silahkan kunjungi saja channel dari Sahabat Ilmu. Di sana ada playlist informasi beasiswa LPDP. Teman-teman silahkan, di sana benar-benar sangat sudah dikupas tuntas berkaitan dengan beasiswa LPDP. Atau teman-teman juga yang lagi kebingungan untuk gimana sih
cara menulis esai tadi, kayak personal statement, profil diri, terus rencana kontribusi. Itu juga ada di Kupas berkaitan dengan tips dan trik gimana sih cara cepet, benar, dan juga menarik untuk menulis esai-esai tersebut. Terima kasih udah nonton video Sahabat Ilmu. Mudah-mudahan teman-teman yang lagi apply diberikan kelancaran. Terima kasih. Stay terus di channel Sahabat Ilmu. Assalamualaikum.